Kalian gak tahu cara balik ke Indonesia dari Melbourne? Sini aku kasih tahu. First of all, pasti kalian harus booking tiket kereta dulu dari tempat kalian yang sekarang ke Southern Cross. Tapi kalau kalian udah tinggal deket Southern Cross ya nggak usah lah, tinggal bawa koper aja ya nggak. Terus kalian juga bisa booking Skybus dari link yang sama di sini aku udah tampilin untuk ke bandara. Apa? Kalian gak mau naik Skybus dan train? Ini ada opsi lain juga, kalian bisa naik Uber atau Didi. Buat kalian tuh yang gak suka transit atau gak bawa barang banyak, ini merupakan opsi yang terbaik. Oke, ini khusus buat kaum mendang-mending ya, jadi kalian misalkan udah sampai Southern Cross nih. Nah, terus kalian tinggal cari arah ke Skybusnya. Untuk petunjuk arah yang ada di Southern Cross itu gampang banget buat dicari itu Skybusnya di mana. Nah, kalau misalkan udah ketemu, kalian tinggal masuk karena kalian udah booking kan, kalian tinggal tunjukin barcode-nya aja ke petugasnya dan terus kalian langsung bisa masuk deh ke Skybusnya. Bisa pilih tempat duduk, terserah mau di mana aja. Nah, terus sampai ke bandara Melbourne yang Mel ya guys. Kenapa harus yang Mel? Karena itu dia ada penerbangan internasional gitu dan itu kayak bandara lebih besarnya dibandingkan sama si AVL itu gitu. Ya FYI aja nih, kalian tuh turunnya bebas ya mau di mana karena semua bandara tuh nyambung semua. Aku aja waktu itu turun di Terminal 3 Domestic Virgin Australia. Itu lurus dikit aja udah ke T2 alias ke Terminal 2 yang internasional. T1 juga itu domestik. Terus domestik punyanya siapa? Qantas. Terus kalau misalnya yang T4 itu kalau nggak salah domestiknya tuh campur-campur gitu karena waktu itu posisinya kan aku kan mau internasional kan karena mau balik ke Indo jadinya aku T2 tapi kemana aku turunnya di T3 Terminal 3 maksudnya guys, tapi kalian tinggal jalan dikit udah Terminal 2 kok internasional punya. Kalau misalkan kalian masih agak bingung-bingung, kalian bisa cek video aku full yang aku tampilin di layar ini, kalian bisa cek. Nah ini tuh perjalanan aku tuh dari kereta, habis itu aku ke naik Skybus, habis itu sampai bandara kayak gitu. Terus itu ada aku arah-arahin di mana gitu. Terus aku udah keliling-keliling bandara itu, terus aku pikir kok Garuda nggak ada. Itu by the way aku tuh naiknya Garuda ya guys waktu itu posisinya. Terus aku pikir kok nggak ada Garuda, ada Jetstar dan teman-temannya gitu. Jadi aku nanya petugasnya lah, aku bilang kayak yang ini belum open gate ya. Terus dia bilang oh ini belum, ada di yang apa di huruf apa gitu, M kalau nggak salah, di open gate-nya di M dia bilang gitu kalau nggak salah sih, aku juga lupa inget gate-nya yang mana. Dan ternyata kata petugasnya itu kalau Garuda itu dia open gate-nya itu 3 jam sebelum boarding. Jadinya aku datang benar-benar kepagian. Jadi aku harus nunggu di situ gitu. Dan ternyata mereka tuh gantian sama China Airlines waktu itu posisinya. Karena aku benar-benar udah keliling-keliling kok nggak ada Garuda sama sekali. Aku tuh agak panik gitu kan. Kayak apa aku salah terminal? Nah, of course setelah selesai check-in, kalian bisa masuk ke departures dan tunggu di sana. Itu easy kan? Tapi problem kita belum berakhir di situ kawan. Setelah perjalanan almost 8 hours, saat kita sampai Jakarta, kita juga perlu lewatin imigrasi Indonesia dulu loh. Nah, kalian pas check-in itu bakal dikasih barcode buat scan. Itu kita disuruh isi form barang bawaan yang kayak kita waktu datang ke Australia tuh kita disuruh declare gitu kan barang apa yang kita bawa gitu loh dari Indonesia ke Australia gitu. Tapi ini kebalikannya, beda dari Australia ke Indo kayak gitu. Nanti kalian setelah ambil bagasi tinggal ikutin petunjuk keluar aja, auto zona hijau, merah artinya perlu dicek lagi. Kalau hijau berarti bersih dan aman. Anyway, kalian tuh harus siapkan waktu lebih kalau misalkan kalian ada beli HP atau mau daftar ke email gitu kan. Waktu itu aku sih nggak ada, jadi cepet aja langsung pulang gitu. Karena waktu itu aku lihat yang ngantri email itu
panjang banget, jadi kayak aduh my god, kayak lama deh pasti. BTW kalau misalkan kalian habis declare terus habis itu kalian masuk ke zona merah, waktu itu kalau nggak salah aku nggak bawa apa-apa di waktu itu, jadi aku masuknya ke zona hijau gengs. Tapi kayaknya kalau zona merah mungkin seperti daging-daging mungkin bakal kena gitu kan. Jadi kalian tuh nanti di zona merah tuh bakal dicek kalian bawa barang apa, kayak di imigrasi Australia aja dibuka terus kayak dicek-cekin gitu-gitu, habis itu udah keluar sih kayak gitu. Oke, setelah itu bersyukurlah kalian kalau ada yang jemput ya. Kalau misalkan naik taksi itu agak mehong gitu. Gak tau, bagi aku tetap mehong gitu. Tapi ini juga ada suprit tips dari aku kalau misalkan kalian mau cari taksi di bandara gitu kan. Literally dikit banget sih ya. At least itu membantu kalian saving beberapa ribu lah gitu kan. Nah itu tuh order domestik punya, jangan order yang internasional. Gak terlalu jauh kok jalannya kalau dari internasional. Kita kan dari Aussie ke Indonesia, terus habis itu kan masuk ke Jakarta gitu kan. Nanti kan kita bakal turun di yang international airport punya kan. Nah kita jalan sedikit ke domestiknya, terus order ojek gitu. Itu lebih murah kayak gitu, lebih murah sedikit. Tapi kalau kalian capek juga nggak masalah sih, kalian bisa order langsung dari ya udah gitu, titik itu aja gitu, dari pintu keluar tuh udah langsung depan kita tuh udah banyak ojol, like kita bilang ojol aja ya, tapi kita tahu itu kan mobil bentukannya gitu kan. Kalian tahu nggak sih waktu itu posisinya kan udah malam, jadi aku nggak bisa naik kereta yang katanya tuh free ya. Kalau nggak free atau bayar berapa gitu aku lupa sih namanya apa tuh. Waktu itu aku pernah pengen naik itu, cuman karena udah malam aku agak worry juga, barangku nggak terlalu banyak sih, cuma 1 koper, tapi tetap aja aku worry gitu. Nah easy bukan? Jadi kalian nggak perlu rempong-rempong lagi berpikir gimana ya aku balik Indo, aku deg-degan banget. Nah kalian cuma cukup nonton video ini dan kalian bakal tahu gimana perjalanannya. So see you next video, bye.